Hai semua. Hai semuanya, saya Daniel Keharupan sebagai dosen IBM RC dan expertise saya ada di Strategic Management. Oke, nama saya Helena Sidarta, saya juga dosen di IBM RC. S3 saya sebenarnya di Strategic Management, tapi kalau dibilang kalian, ahlinya adalah cari tiket murah buat liburan ya. Wah. Menurut Bapak Ibu, apakah AI dapat sepenuhnya menggantikan peran mengajar manusia dalam proses belajar mengajar? No. Tidak setuju. Mau Bapak dulu atau saya dulu? Oke, baik. Kalau dari saya secara pribadi tidak setuju, karena kalau proses belajar mengajar itu kan ada pendekatan emosional gitu loh. Jadi kalau kita cuma berlandaskan ke AI doang, itu sebenarnya kurang akurat aja sih. Karena kalau kita bertatap muka dari pengajar ke mahasiswa, begitupun juga sebaliknya, itu lebih banyak informasi yang bisa didapat dan juga bisa sharing knowledge-nya bisa lebih oke lah, gitu. Tadi aku bilang no. Kenapa? Karena ya saat proses belajar mengajar itu hadapannya sebenarnya adalah dengan sama-sama manusia. Jadi kalau manusia sementara yang di belakangnya itu adalah didrive oleh AI, pertanyaannya adalah apakah AI bisa mengenali sisi emosionalnya? Saat seorang mahasiswa merasa down dan dia butuh untuk dipancing, butuh untuk dimotivasi, apakah AI bisa melakukan? Kayaknya nggak bisa kan? So disitulah sebenarnya adalah peran besarnya, gitu ya. Apakah interaksi manusia dalam pendidikan lebih penting dalam membangun keterampilan sosial, empati, dan kecerdasan emosional siswa dibandingkan dengan AI yang lebih berfokus pada akademik? Jelas, lebih penting dong. Kayak interaksi itu penting banget loh. Nah, kayak gini aja ya contohnya ya, kalau kita bicara interaksi gitu kan. Nah, kalau kita bicara AI ini kayaknya AI ini satu ini ya. Terus, saya nih lagi ngajar gitu kan ya, saya ngajar atau saya diajar gitu kan ya. Terus pada saat itu ada pertanyaan, maka pertanyaannya jawabannya adalah sesuatu yang based on template, kalau nggak bisa dikenalin. Betul. Jadi kalau misalnya nih, misalnya Bapak AI dan tanya ke saya. Oke, baik. Sebutkan arti manajemen. Manajemen adalah bagaimana seseorang bisa memanage bisnisnya untuk bisa berkembang dengan baik. Nah, pertanyaannya apakah itu betul dan salah? Nah, apakah AI bisa memberikan jawaban padahal mungkin ada kata kunci yang saat disetting itu nggak masuk. So, jawabannya interaksinya tetap lebih penting. Jadi kalau sosial itu memang kita lebih baik bertatapan muka, berinteraksi secara langsung. Tadi juga sudah disampaikan bahwa interaksi secara emosional itu juga jauh lebih penting gitu. Bahkan kalau ngelihat sejauh ini AI, misalnya satu pertanyaan itu, ya mungkin kita bisa dapatkan di mana aja, tetapi balik lagi dengan interaksi sosial, kita bisa tahu emosionalnya bagaimana, kemudian kita bisa studi case dan sebagainya itu secara langsung. Menurut Bapak dan Ibu, dalam hal personalisasi pembelajaran, apakah AI mampu memberikan pengajaran yang lebih efektif daripada pengajar manusia? No. Tidak. Oke, kalau aku bilang no itu simpelnya gini. Kalau kita bicara efektif, efisien, itu kan dari sudut orang yang menerimanya kan. Nah, AI sekali lagi dia tidak bisa mengenali emosi seseorang. Jadi pada saat seseorang itu lagi males atau lagi ngantuk, bagaimana dia bisa mengenalin sehingga sebelum dia masuk ke suatu pembelajaran itu kayak diangkat motivasinya untuk bisa menerima itu semua. Jadi nggak mungkin sih gitu. Bagi saya AI hanya sebagai pelengkap dan pendukung saja, tetapi bukan sebagai pemain utama dalam sebuah edukasi atau proses pembelajaran. Menurut Bapak dan Ibu, apakah AI dapat berkolaborasi dengan human touch untuk meningkatkan inovasi dan kreativitas mahasiswa? Kalau ini pertanyaan kolaborasi, bisa. Setuju, jawabannya bisa banget. Ya, kolaborasi itu penting ya, dan kalau sekarang kan pemanfaatan teknologi itu memang diperlukan. Jadi kalau kita udah ada kemudahan seperti ini, ya kenapa tidak untuk kita pergunakan. Tetapi balik lagi bahwa AI ini hanya sekedar pelengkap saja dan pendukung, bukan sebagai decision maker. Jadi balik lagi decision makernya ada di kita. Inovasi-inovasi yang kita dapatkan sebenarnya bukan cuma dari AI doang sih, ada dari macam-macam, terutama faktor eksternal gitu. Jadi ya kita bisa
lihat gitu dari AI, tapi balik lagi yang decision makernya tuh kita sebagai as human gitu sih kalau dari saya. Silakan Ibu. Oke, nambahin aja. Jadi kalau kita pikir bahwa oke, karena ada AI, so kita nyantai dong, kita fokus aja menggunakan AI. Misalnya ada studi kasus dijawab pakai AI gitu kan ya. Nah, pertanyaannya adalah sekarang pada dasarnya human yang menggunakan AI itu adalah human mau menggunakan AI untuk mendukung dia atau human yang disetir oleh AI. Nah, kalau human disetir oleh AI, ya dia nggak akan dapat apa-apa dan pada akhirnya dia akan kalah dengan human yang memanfaatkan AI. Human yang memanfaatkan AI itu simpelnya adalah dia mampu untuk menggunakan AI secara smart untuk membantu dia menyelesaikan dengan waktu yang lebih cepat, gitu kan, lebih cepat sehingga apa yang dia berikan itu benar-benar berguna. Tidak cuma sekedar benar-benar kayak robot gitu. Apakah dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi AI itu lebih pintar daripada pengajar manusia? Oke, jawabannya enggak sih. Sama jawabannya, tentu tidak. Gini, alasannya sebenarnya gini, sebenarnya apakah pengajar manusia itu pinter banget? Enggak. Tapi satu yang kita harus tahu, manusia itu selama kita mau belajar, kita akan terus berkembang. Sementara AI itu disetir oleh manusia juga. Jadi bagaimana sesuatu yang dibuat oleh manusia bisa lebih cerdas dari manusia? Enggak. Kecuali manusianya nggak mau belajar. So, daripada kita takut dengan AI, daripada kita khawatir ketinggalan oleh AI, ya kita belajar supaya kita lebih cerdas daripada AI. Manfaatkan AI yang ada untuk kepentingan kita, bukan sebaliknya gitu. Betul sekali, menambahkan dari Ibu Helena bahwa AI ini balik lagi bagi saya adalah sebagai pendukung, dan kita sebagai human inilah kita kan adalah makhluk yang udah diciptain Tuhan tuh, yang benar-benar udah perfect. Nah, kita mau berkembang atau enggak itu kan ada di kitanya. Kalau misalnya kita udah dikasih kemudahan AI dan sebagainya, tapi kita begitu manja dengan AI tersebut, ya kita sendiri yang bahkan rugi. Jadi sebenarnya AI itu ada, ya bisa dikatakan kayak bumerang sih. Bisa jadi kalau kita manfaatkan dengan baik, itu akan mendukung kita juga terus bisa berinovasi, kita lebih lebih kreatif juga. Tapi kalau kita terlalu bergantung dengan AI, ya udah kita akan jadi manusia yang biasa-biasa aja lah. Gitu. Jadi jadi orang jangan terlalu bergantung dari AI, karena itu yang akan membuat kita jadi bodoh. Oke, thank you banget insight-nya ya Bapak Ibu dosen. Kita sangat belajar banyak hal ya. Boleh teman-teman kasih standing applause ya.